Ambiar geger. Buat Kang Sule sebentar ya Kang. Kita akan dari mana aja? Itu dari situ. Oh, dari situ. Ya, buat Kang Sule sabar untuk Iya, menunggu iya, ya, deh. Kang. kita akan hadirkan Hadirkan musisi muda nih yang satu ini nih. Iya. Ya, anak dari musisi senior. Yang kabarnya musisi muda yang satu ini juga mau menikah muda. Di bagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia Dul Jailani. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang di bagi-bagi ambiar. Hey. Hey. Nanti mau nikah, kita penari latarnya. Dul Jailani Dul, aku penampilannya suka- gimana iya, coba? celananya suka banget, lucu. Iya. Ini kalau aku yang pakai, aku pakai hak tinggi. Wah, boleh. Ini punya tante Ini Dewi. ada ya, Kamu sepatu pakai boot kan? tinggi ya. Dul, memang kamu tuh gayanya berbeda ya dibandingkan dengan kakak-kakak kamu. Kalau mereka kan yang kekinian, kalau kamu sekarang gayanya tuh lebih ngikutin apa ya, kayak 70s gitu ya, 70-an. Kontekstual aja sih. Ya. Allah. Ya, kalau untuk musik kan yang fashion sama musik kan harus nyambung ya. Ya 70s aja gitu. Oh, oke, memang kamu pilihnya seperti itu ya. Kamu udah kayak papa banget ya. Anak ya apa? Iya bener. Dul, kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah di bagi-bagi ambiar. Datang waktunya datang sini sayang, silakan duduk sayang. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar, Dul yang kabarnya akan segera menikah muda. Kita berdua punya lagu buat Dul. 1, 2, 3. Dul Jailani, Dul Jailani. Sabar ya sayang. Habis aja pakai bungket lagi dia. Boleh. Sombong amat. Anda itu mah. Dul, Lanjut. hampir 3 tahun ya sama Tisa. Alhamdulillah. Udah cukup belum untuk tahu karakter, sifat, saling mengenal satu dengan yang lain? Lebih tepatnya lebih ke menerima, lebih berusaha menerima kekurangannya sih. Iya. Mungkin awal-awal pacaran kita happy doang gitu, bucin-bucin aja gitu. Masuk tahun kedua mau ketiga ini ya udah orientasi agak beda gitu. Udah mulai harus lebih dekat sama keluarganya gitu ya Kang Sule. Mengenal juga kelebihan dan kekurangan keluarganya. Jadi ya lebih mengenal lebih dalam lagi itu aja sih. Oke, kelebihan Tisa Biani di mata Dul dibandingkan dengan yang lain itu seperti apa sih? Oh, banyak, banyak banget. Sebenarnya saya itu males pacaran sama orang di industri entertain ya. Kenapa? Males aja. Tapi berhubung alhamdulillah Tisa itu punya kepribadian yang menurut saya langka gitu. Langka di zaman sekarang di dunia entertain ada seorang wanita mempunyai kepribadian yang menurut saya baik sekali. Ya. Baik sekali sama keluarga, sama sesama, dan itu yang membuat saya jadi nggak males gitu. Itu aja gitu. Contohnya apa sih kalau baik kan itu relatif ya, baik sama keluarga, baik sama sesama pasti kita juga ingin menjadi orang yang seperti itu. Tapi kalau dulu lihat contoh kecilnya apa? Hangat banget kali ya, Dul. Ya hangat ya, maksudnya Minum jahe. minum jahe ya. Biasanya kan kita lihat orang-orang entertain itu rata-rata ya, yang muda-muda itu rata-rata mereka agak-agak songong. Ya mungkin saya juga kadang ya gitu. Tapi Tisa ini enggak, dia mau berbaur sama semua gitu. Rendah hati, dia nggak pernah merasa Artis apa bintang. gue nih artis bintang, nggak pernah ngerasa gitu. Berbaur, dan saya juga belajar banyak dari situ. Orientasi dia untuk berkarya itu adalah keikhlasan dia untuk berkarya gitu. Yang aku pelajari gitu, bukan untuk dipuji manusia gitu. Itu aja sih, banyak banget. Keikhlasan untuk berkarya. Kalimat yang bagus ya, itu yang mungkin kadang dilupakan juga oleh mereka yang terjun ke dunia entertainment. Tapi kita berharap bahwa ikhtiarnya, keikhlasan dalam berkarya, Dul Jailani dan juga Tisa Biani dimudahkan segala usahanya karena punya satu tujuan. Mungkin ini tujuan mereka. Kita mau kasih lihat, Dul juga boleh tanggapi artikel yang satu ini. 3 tahun pacaran dengan Tisa Biani, Dul Jailani fokus menabung untuk menikah.
Udah ke arah sana tuh. Udah menabung untuk menikah saya. Iya, nabungan dalam bentuk apa nggak usah dikasih tahu ya. Takut ain. Oh iya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ya iya benar. Emang sudah menuju ke sana. Sudah ada tujuan ke sana. Kamu obrolin sama Tisa nggak sih? Maksudnya kayak, oke kita Berkomitmen. sekarang kerja, kita sisihkan sebagian, kamu dan aku, untuk tujuan akhir kita menikah bersama. Tentu ada. Obrolan kayak gitu ya. Lebih ke persiapan mental sih. Lebih tepatnya misalkan dulu gitu, zaman remaja, alhamdulillah dapet job, itu 100% itu ya selain kewajiban agama ya, itu buat foya-foya, buat party-party gitu ya. Kalau sekarang ya udah punya, insya Allah punya niat yang baik dan tujuan ya udah Beda ya. nggak bisa gitu ya, karena udah ada tujuan gitu. Dulu umurnya sekarang berapa sih? Mau 23. Dewasa banget ya, maksudnya umur 23 biasanya kalau dapat Ya uang tergantung tuh. didikan dong. Betul, tapi biasanya kan kalau umur 23 dapat uang, wah buat beli apa segala macam. Tapi kamu buat tujuan hidup kamu. Tapi emang sebenarnya pengennya tuh nikah di usia berapa sih? Maksimal 24 lah. Maksimal 24. Insya Allah. Berarti 1 tahun ke depan Dul, jalannya akan melepas masa wajarnya seorang dia. Hebat Dul euy. Tapi Dul kan kalau kita lihat dari kakak-kakak kamu juga kayaknya hubungan percintaan paling stabil kan kamu ya? Bahwa sekarang masih Stabil dalam artian? stabil dalam arti kata masih terus gitu, kemudian ada niat serius untuk ke jenjang pernikahan. Insya Allah. Amin. Kalau kakak-kakak kamu ngelihatnya gimana dengan kesiapan kamu, keseriusan kamu sama Tisa Biani? Ya alhamdulillah sih kakak-kakak sayang ya sama Tisa gitu. Maksudnya sayang dalam artian diperhatikan juga gitu. Dan banyak yang bilang jangan dilepas gitu. Jangan dilepas. sulit nyari yang kayak gitu. Ya alhamdulillah sih keluarga merespon dengan baik. Sabar. Gak ada, orang juga sedih kan. Tapi kalau dari kakak-kakak kamu tuh ada omongan bahwa mereka siap untuk dilangkahi sama kamu nggak sih? Atau kamu bahkan mungkin ada omongan untuk permisi nih mau ngelangkahi nih. Nyantai sih mereka. Enggak masalah. Maksud mereka nikah umur 30 tahun aku nunggu. Jadi fine ya buat mereka dan buat kamu juga Fine ya. aja. Fine. Fine. Oke, kita mau kasih lihat Tapi ini juga kayaknya ada aku mesti ini konsul sama Kang Sule dulu nih. konsul sama Kang Sule. Kang, rumah jangan tangga. apa Kang kalau rumah tangga Kang? Jangan apa Kak? Kira-kira Kang, Kak. jangan yang bisa disampaikan. Aku mau Aku aja belum rumah tangga lagi ujang. tapi benar mental, nomor satu mental. Itu. Jadi kan nabung bukan hanya materi uang untuk bikin beli rumah, beli mobil, tapi nabung kebaikan, nabung menerima kekurangan pasangan gitu. Itu yang susah ya, menerima kekurangan yang kadang orang suka Sabar. melupakan hal itu. Soalnya kesabaran yang paling sulit dalam berumah tangga itu. Ya, dalam segala Ya, karena kita menikah itu adalah sekolah sampai nanti. Jadi menikah itu bukan enak loh ya. Enak sih sebetulnya. Mengawali ujian yang lebih lagi. Betul. Ibadah yang paling panjang ya. Ibadah. Ya udah bener sih, mental. Udah fix ini udah dewasa. Kedewasaannya ya. Kita juga mau kasih lihat ada postingan di sini juga ada sang bunda yang memberikan komentar Iya. dari kedua foto ini. Aku dan Dul Jailani kecil. Mirip ya, insya Allah jodoh, love you. Oh udah ada support dari. Waduh. Dul, kalau Support Udah mama. dapat lampu hijau dari mama amin loh amin sayang. insya Allah jodoh. Support sama Ah, mama. kalau bunda bilangnya Mama apa Bunda. tentang Tisa? Bunda sih alhamdulillah setuju sih. Love you Ada- katanya tadi. Apa? Love you katanya tadi. Love you. Love you. Love you. Kefe. Pernah waktu itu di rumah tuh ada obrolan itu sama Bunda. Terus Bunda sampai bilang, kamu jangan macam-macam ya sama Tisa gitu. Awas kamu macam-macam karena Tisa baik gitu. Ya itu tadi karena memang pada dasarnya menurut aku pribadi dan menurut teman-temanku, mungkin keluargaku juga ya dia baik gitu. Semakin mantap ya kalau bunda udah bilang kamu jangan macam-macam ya, dia baik. Iya, semakin mantap. Tinggal mentalnya dimantapkan lagi kan. Iya. Ya. Kalau buat seorang Dul Jailani, kesiapan mental apa sih yang membuat kamu rasanya bagian ini nih yang harus aku benahin dari diri aku sendiri? Hari ini libur tuh, ya. Hari ini libur merah. Iya.
Ya kan biasanya sekolah. Bukan apa? Si Dul anak sekolahan, wah beda lagi. Beda Kang Sule. Persiapannya harus sabar-sabar sama Munaroh lah. Mana dong. Benar. Jadi kalau mental masih dipersiapkan, kalau materi ya mungkin kamu gak mau cerita karena kalau menurut kamu ini adalah sebuah ain gitu ya, takutnya ain. Tapi kita mau nanya yang satu ini, mungkin kamu boleh jawab. Ada satu penawaran dari seorang Maya Estianty. Dul Jalani sibuk mau nikah. Maya Estianty tawarkan rumah. Rumah memang. Ini benar nih? Ya ada beneran juga sih, tapi masih dipikirkan lagi. Itu tadi dia buat matengin mental lagi gitu. Kalau bisa sih pinginnya ya punya tempat tinggal sendiri ya. Kalau bisa gitu. Bisa lah, Dul. Ya insya Allah bisa lah, harus bisa kan. Ya itu, gimana cara mentalnya biar kedepannya kita bisa, insya Allah bisa dapat tempat tinggal sendiri gitu. Karena kalau tinggal di rumah gitu kan takutnya ada beberapa Yalah, privasi yang yalah. diganggu gitu Pastilah. kan. Kalian kan pasti lebih mandiri lagi kan. Bener. pengalaman kan. Enakan sendiri. Lebih pengalaman kan? Kang, lebih berpengalaman kan Kang? Ya. Jadi nggak mau memanfaatkan privilege ya? Tapi pasti orang tua pasti begitu. Kalau Nawarin dulu? Iya pastilah. Orang tua tuh nggak mau anaknya nggak senang lah gitu. Betul. Buat Dul kita mau kasih lihat, ini ada satu statement dari Bunda Maya tentang keikhlas. Ini momen beberapa waktu lalu ketika ada musibahnya Dul ya. Dul sempat lihat konten itu? Konten itu, oh, baru kali ini lihat. Ya saya juga baru. Apa dalam pikiran Dul Jalani menyaksikan Bunda dengan statementnya barusan tentang keikhlasan? Ya Bunda ya mungkin aku masih alhamdulillah insya Allah masih bisa bernafas, masih bisa dapat rezeki apapun itu, masih bisa sehat, itu ya berkat doa Bunda gitu kan. Karena kan ridho Bunda juga ridho Allah juga ya. Jadi ya mencoba membalas budi adalah ya bagaimana caranya ya. Aku suka banget ada kalimat satu tuh, siapa ya yang bilangnya, jadikan ibumu seperti raja maka rezekimu akan seperti raja. Itu Roma Irama. Merama ya? Iya benar. Yang bener ya? Roma Irama itu. Emang beneran? Iya kan? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Roma Irama itu. Iya, jadi lagi mencoba itulah menerapkan itu, tapi kan namanya anak muda masih belajar ya, belajar untuk konsisten menerapkan itu. Jadikan orang tuamu raja maka rezekimu akan seperti raja gitu. Tapi nggak lupa juga sama ayah gitu kan, ayah kan juga sponsor hidup gitu. Betul. Ya kan, jadi ya anak muda masih belajar gitu. Mungkin kalian semua jauh lebih berpengalaman. Yang tua juga masih tetap belajar Kalau kita lah. tidak Kan kita Juga akan berhenti mau belajar. belajar. Ini lewat lagi. Tapi buat Dul Tapi ya, bagus loh, apa ya, ini jarang kita menemukan anak-anak yang masih muda kayak Dul ini. Iya. Tapi dia cara Yang bicaranya sadar. dewasa, Dewasa sekali. udah jauh sekali loh ke depan. Pikirnya juga. Dul, Ya. tapi kita pengen tahu dong di kedewasaan seorang Dul Jalani seperti sekarang. Sobat Ambiar juga pasti lihat kedewasaan, cara berpikirnya seperti apa, cara menjawab. Tapi buat Dul Jalani, titik terendah yang pernah kamu lewati itu saat momen seperti apa sih? Bagi saya itu mindset sih ya. Mindset. Setuju gue. Kalau seandainya aja kita bisa bersyukur setiap hari, aku rasa nggak ada kata-kata terpuruk. Setuju. Wah, Betul. Aku betul sekali. Mindset. betul. Cara berpikir. Tidak ada Betul. kata-kata titik terendah kalau kita selalu merasa Ya. bersyukur ya. Syukur ya. Iya betul. Dari itu kan ya belajar bersyukur tiap hari aja gitu. Dul, kamu baca bukunya tuh apa sih Dul? Lagi jarang malah gue, lagi jarang baca buku. Ya belajarnya dari bokapnya. Tapi benar dan apa sama katanya mamanya. Dewi, anak muda kali sekarang ini tuh hebat sekali bisa berpikir kalau titik Ya. terendah itu hanya cara berpikir. Betul. Betul. Dia bacanya buku gambar. Buku gambar Iya, kan iya. bukan di
baca Gambaran orang buku tuanya. gambar itu dia bisa menggambarkan gitu loh. Jadi gambaran-gambaran hidup tuh udah ada di dalam diri dia. Enggak, karena aku banyak gaul sama ini Kang Sule. Setiap malam memang kita teleponan. Nggak mungkin, Kang Sule ini nggak gimana, percaya Kang kalau Sule? Kang Sule. Iya. Tapi buat Dul ya, kita berharap semoga tentu saja segala usahanya dimudahkan. Amin, Termasuk untuk rencana menikah di usia 24 Iya. tahun yang artinya tahun depan juga dimudahkan, dilancarkan. Kasih tahu sama kita. Amin. Siapa tahu kita bisa datang ke kawinannya Dul Jalani sama Tisa Biani. Tapi Ya. dulu gini, halah yang udah-udah juga begitu. Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini juga seorang musisi muda dan dia jebolan ajang pencarian bakat. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa? Dewi Muri Agung, Aksi Ramanda. Axel Ramanda. Pagi Ambiar. Bagus banget suaranya. Suara kamu sangat luar biasa. Amazing voice. I like it, I love it. Sayang. Luar Terima kasih Kamu punya banyak. karakter yang kuat. Aku yakin kamu bakal jadi besar. Siapakah Axel Ramanda? Sesaat lagi kita akan cari tahu tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger!